Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama Fitri Lindrawati dengan nomor induk mahasiswa 230101039220977 Nama prodi PPIG Ilmu Pengetahuan Alam, instansi mengajar SMP Negeri 1 Karangapel, merupakan mahasiswa PPG Derajat Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita mulai ya. Kita mulai untuk pembelajaran. Sebelumnya Ibu mohon perwakilan dari kelas 9I untuk memulai kegiatan dengan berdoa. Silakan Rehan untuk memimpinnya. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita lanjut untuk yang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Tidak ada yang bermasalah, kayaknya semuanya hadir ya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Baik, untuk materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini itu berkaitan dengan zat aditif pada makanan. Khususnya kita tema mengenai zat pengawet pada makanannya, ya. Materi ini sebelumnya mungkin akan berhubungan, bukan sebelumnya, tapi akan berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi mengenai sistem pencernaan, ya. Untuk kita masuk ke materi baru, coba apa yang kalian ketahui terkait dengan zat pengawet pada makanan? Zat pengawet, ya. Apa saja zat pengawet? Ada yang mau jawab? Terdiri dari apa saja zat pengawet itu? Ya? Zat pengawet makanan itu ada 1 zat pewarna, 2 zat penyedap, 3 ada pemanis, 4 ada perasa, 5 pengawet. Ada yang lainnya? Baru 5 disebutkan. Dan ada lagi? Pengemulsi, ya. Betul, pengemulsi. Ada lagi? Pengembang, ya, betul. Sudah 8, 7 ya? Ya, sudah 7 ya. Dari 7 jenis zat aditif pada makanan yang telah kalian sebutkan, Ibu akan membahas fokus terkait zat pengawet, ya. Kenapa Ibu ngambil zat pengawet? Ini Ibu ambil satu submateri ini karena Ibu mengambil permasalahan itu terkait dengan makanan yang kalian konsumsi di sekolahan. Itu mayoritas di kantin itu kan banyak menggunakan zat pengawet, yaitu makanannya banyaknya saset ya, yang ada dalam kemasan. Yang dalam kemasan tentunya itu merupakan salah satu ada zat pengawetnya. Selanjutnya dari materi mengenai zat pengawet ini kita akan fokuskan, kan zat pengawet itu ada 2, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Coba yang pengawet alami apa saja? Yuk, Dini. Zat pengawet yang menggunakan pengawet alami. Ayo. Ada daun pandan sama kunyit. Pengawet. Pewarna. Pernah makan ikan asin? Oh iya, garam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu Ade Fitri Windrawati, SPM, dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi dari pengamatan uji zat aditif, yaitu pengawetan boraks pada makanan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Farhan Priyatno, Gita Aprilian, Jumarof, Rehan Dani Pangestu, dan Sabia Andri Maulana. Baik, untuk diskusi hasil pengamatan akan dibacakan oleh masing-masing anggota kelompok. Apakah silakan yang sampel Bagaimana kita memilih metode uji yang sesuai dengan jenis makanan yang diuji? Jawabannya adalah apa diuji setara dengan bahan penguji. Yang terakhir, bagaimana keputusan yang kita ambil jika hasil dari uji makanan ternyata makanan yang ada di kantin untuk dijadikan sampel uji makanan positif mengandung boraks? Jawabannya yaitu adalah berhenti mengonsumsi makanan yang positif mengandung boraks dan menghimbau teman-teman yang lain untuk berhenti mengonsumsinya. Baik, kesimpulan dari hasil diskusi mengenai uji zat aditif pada boraks dan makanan ialah sesuai dari hasil praktik yang kami lakukan. Kesimpulan yang pertama, ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi boraks karena mengandung senyawa kurkumin. Kurkumin dapat mendeteksi adanya kandungan boraks pada makanan karena kurkumin mampu menguraikan ikatan-ikatan boraks menjadi asam borata dan mengikatnya menjadi kompleks warna rosa atau yang biasa disebut dengan senyawa bronchianokurkumin kompleks. Boraks bersifat basa lemah dengan pH 9,15 sampai 9,20. Sedangkan sifat kimia kurkumin berwarna kuning atau kuning jingga pada suasana asam dan berwarna merah pada suasana basah. Bentuk kristal berwarna kuning orange, tidak larut dalam ether dan larut dalam minyak. Maka ketika makanan yang mengandung boraks diteteskan pada kertas kunyit atau air ekstrak kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Seperti hasil berikut ini. Untuk bahan makanan sendiri, kami membeli di kantin sekolah karena bahan makanan yang dibutuhkan tersedia pada kantin sekolah. Yang pertama bakso. Warna sebelum ditetesi air kunyit ialah coklat kehitaman. Dan setelah ditetesi air ekstrak kunyit, maka menjadi warnanya kuning kemerahan, yaitu kandungan boraksnya terdeteksi kandungan boraks. Berikutnya sosis, yaitu warna awal sebelum ditetesi air kunyit ialah coklat kemerahan. Setelah ditetesi menjadi kuning kemerahan, yaitu terdeteksi adanya boraks. Selanjutnya otak-otak. Warna awal sebelum ditetesi air ekstrak kunyit adalah berwarna putih. Setelah ditetesi air ekstrak kunyit berwarna kuning kemerahan, yang berarti terindikasi adanya boraks. Selanjutnya mie pun sama seperti sebelumnya, warnanya berwarna kuning sebelumnya, dan setelah ditetesi air ekstrak kunyit, mie ini akan berubah warna menjadi kuning kemerahan yang terindikasi boraks. Dan terakhir ada tahu. Kami mengambil sampel yaitu tahu putih yang warna awalnya adalah putih sama seperti otak-otak, dan setelah ditetesi air ekstrak kunyit berwarna kuning kemerahan yang mengandung boraks. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai kesimpulan, pertanyaan diskusi, dan juga hasil dari sampel yang kami ambil. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami lebih lanjut tentang materi uji boraks pada makanan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya bertanya, kandungan apa yang membuat boraks dapat menyebabkan kanker? Pengamatan yang sudah dipaparkan tadi ya, secara global kita bisa menyimpulkan ya
kegiatan ini merasa bermanfaat tidak buat kamu? Bermanfaat. Untuk apa coba? Ya betul. Kita bisa menyeleksi makanan ya yang kita konsumsi. Walaupun ini uji sangat sederhana, tetapi tadi yang dikatakan oleh Rehan, ternyata zat yang terdapat pada ekstrak kunyit atau kurkumin itu adalah zat yang bisa memastikan bahwa makanan itu bisa mengandung borat atau tidak. Jadi tidak usah uji yang mahal-mahal ya. Kecuali kalau kita mau mengetahui konsentratnya di makanan itu berapa, baru kita uji lanjut ya. Kalau kita hanya untuk memilah-milih ini makanan kita layak konsumsi atau tidak, cukup dengan uji yang kita lakukan hari ini ya. Kira-kira kalau sudah diperoleh hasil ujinya itu rata-rata dari 5 sampel itu 4 itu sudah terindikasi zat borat. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, kata Ica masih lanjut, tapi kalau pengen aja, jadi karena mania mie ya, jadi nggak mau, karena tadi yang terindikasi juga mie ya, masih belum sukarela. Nah, ya. Selanjutnya ini gimana? Dari 5 tadi tuh yang makanan favorit kamu yang beratnya apa, terus terindikasi kandungan borat, itu bagaimana kamu? Masih mau lanjut atau mengurangi? Atau stop? Ya sudah bertahap. Tapi kalau saran dari ibu ya, sama aja kayak nabung 500 rupiah tiap hari, dikumpulkan dalam 1 bulan, dapat berapa rupiah? Itu bisa beli apa? Kalau pas 500 kan paling dapat permen 1 ya. Tapi kalau dikumpulkan 1 bulan bisa 1 pak permen lebih kan? 15.000. Sama, ketika kamu sudah mengetahui hal tersebut sudah mengandung borat, tapi mau nyimpen di tubuh kamu, ya. Sedangkan kitanya jarang olahraga. Ya sudah, nanti suatu saat dalam jangka waktu yang panjang harus terima resikonya, ya. Jadi kalau bisa, kalau sudah mengetahui walaupun itu indikasi, ya kita jauhi, jangan konsumsi ya. Jadi sekarang semua kembali kepada kalian. Pengetahuan pembelajaran hari ini itu menurut kamu ya, kalau menurut ibu mah sangat bermanfaat walaupun sederhana ya. Tetapi kalau kitanya tadi pilihannya semua kembali ke kalian. Semoga pilihan kamu tepat dan semua pilihan ada resikonya ya. Dan yang sudah jelas resiko mengkonsumsi makanan yang mengandung borat adalah penyakitnya apa? Kanker. Ya. Hati ya. Tuh, ternyata kan organ vital semua, organ yang penting tubuh kita ya. Jadi harapan ibu pembelajaran hari ini membawa dampak kamu membuat keputusan untuk tidak ya, tidak bertahap ya, silakan itu semuanya berpulang ke kamu ya. Toh nanti akan berdampaknya pada kita sendiri ya. Ya itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti kita bahasan materi mengenai zat aditif lainnya pada makanan akan memperkuat kamu membuat keputusan. Karena ini 7 zat aditif itu baru 1 yang kita bahas ya. Mungkin belum berefek, tapi nanti kalau minimal sudah 5 materi zat aditif itu dampak negatif yang buatannya itu buat tubuh kita, kesehatan kita akan kamu ketahui, mungkin kamu akan langsung bilang tidak akan ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Sebelum mengakhirinya diperkenankan untuk Raihan memimpin doa pulang. Terima kasih.
Nanti langsung pulang ke rumah, hati-hati ya. Tempat duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas supportnya, atas dukungannya. Hati-hati pulangnya